bagaimana dia berdialog, ngolah urip, ngolah jiwa, olah rasa dengan dirinya sendiri. Selamat berjumpa kembali, sahabat, saudara, kerabat di Jawa Baru Channel dalam Pitutur Luhur Jawa. Kita di episode keempat atau terakhir, kita masih mencermati suluk Hidayatullah. Di episode yang lalu kita bicara tentang konsep Dewa Raja, bagaimana raja hubungannya horizontal dengan sesamanya dan vertikal dengan Tuhannya, juga vertikal dengan rakyatnya. Kali ini kita akan membahas tentang olah jiwa. Kenapa saya mengambil tema ini? Dalam suluk Hidayatullah ada dua tokoh utama, yakni Resi Guro Yuswatanu dan Joko Prawito sebagai cucunya yang tua dan yang muda. Letaknya di mana? Di pertapaan Sunyo Pringgo. Sunyo itu sunyi, sepi. Di Gunung Argosing yang penuh, yang singup, di Gua Pamelek. Kalau saya mencoba merenung-renungkan suluk Hidayatullah ini, saya menarik kesimpulan, dan ini multitafsir, untuk setiap orang bisa beda. Ada dialog, ada pembicaraan, dipersonifikasikan sebagai Resi Guro Yuswatanu dan Joko Prawito, cucunya. Apakah ini peristiwa historis, peristiwa faktual dengan tokoh-tokoh yang betul-betul real? Saya kok mengatakan tidak. Ini adalah percakapan batin, percakapan jiwa si Resi Hidayatullah itu, si Resi Guro Yuswatanu sesudah menerima hidayah, penerangan dari Tuhan, bagaimana dia berdialog, ngolah urip, ngolah jiwa, olah rasa dengan dirinya sendiri. Digambarkan dirinya yang sudah mapan secara spiritual sebagai Resi Guro Yuswatanu, dan dari sisi lain kecenderungan manusia yang masih, dulu saya sebut, yang masih berdaging dan bertulang ini, masih ada kecenderungan manusiawi, dipersonifikasikan sebagai Joko Prawito. Nah, lalu terjadilah dialog, terjadilah pencerahan. Kepada siapa? Ya kepada diri sendiri. Tampaknya ini dalam ilmu kebatinan, bukan kebatinan klinik, dalam ilmu olah rasa, olah jiwa, olah urip itu, Guro Yuswatanu mencoba bertemu dengan dirinya sendiri. Apa itu keutamaan, apa itu halangannya, apa itu melek gendong lali, bagaimana Resi Guro Yuswatanu memandang raja. Ini menjadi pergulatan batin dan pembicaraan yang seru di dalam diri sendiri. Di dalam hidup setiap orang itu selalu ada pertentangan, bukan peperangan, pertentangan antara di dalam diri sendiri. Roh itu kuat, daging itu lemah. Kadang-kadang ini masih terjadi gesekan. Ambil contoh, kalau dalam satu pertemuan
diajak oleh pemimpin pertemuan, marilah kita mengheningkan cipta sejenak, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Dilalah hidung yang tadinya tidak gatal itu gatal, kuping yang tidak gatal itu gatal. Kenapa gatalnya saat diajak merenungkan? Karena saat merenung itu orang bertemu dengan diri sendiri. Maka tidak semua orang itu berani bertemu dengan diri sendiri. Fenomenanya gampang. Ada seorang yang di jalan pakai headset, di rumah nyetel TV seru, nyetel musik seru, di rumah nyetel video, nonton YouTube sepanjang malam. Tidak pernah mendengar suara alam. Semua dilingkupi dengan elektronik. Nek corone reflektor lampu itu disorotkan keluar. Supaya apa? Supaya tidak menyorot ke diri sendiri. Karena bertemu dengan diri sendiri itu, maaf, pengalaman saya sendiri kadang-kadang takut. Kadang-kadang takut. Karena apa? Jujur saja, kadang-kadang saya menipu diri saya sendiri. Kadang saya dandang muni kuntul, kuntul muni dandang. Kuntul itu putih, dandang itu hitam. Yang hitam saya katakan putih, yang putih saya katakan hitam. Demi apa? Kadang-kadang alasannya luhur. Demi manajemen, demi ini, demi itu, demi itu. Kadang-kadang kita bersilat lidah. Nah, ini yang menjadi pergolakan, gejolak batin. Sebagai seorang resi yang sebenarnya sudah cukup mumpuni, cukup buntas ing kawruh. Siapakah Resi Goro Yuswatanu? Coba dalam pupuh pertama Asmarandono bait 2 ini digambarkan siapa Resi Goro Yuswatanu alias Resi Hidayatullah. Tembangnya Asmarandono. Tuhu pandhita linuwe wus kocap angraga sukma bisa manjing ajur ajer hasidik ingkang paningan terus pangandikannya Resi Goro Yuswatanu hamaletik tanpa cutang. Kurang apa? Dia sudah bisa manjing ajur-ajir, sudah bisa ngrogo sukma, sudah sidik ing paningal, sudah pandangannya sudah jelas terhadap yang kasat mata maupun tidak kasat mata tentang kehidupan. Juga perkataannya sudah menggambarkan siapa dia. Yang dulu kita di episode sebelumnya kita bicara tentang bahasa menunjukkan bangsa. Sudah jelas. Resi Goro Yuswatanu, Goro besar, Yuswa artinya umurnya sudah cukup tua, sudah menep. Nafsu-nafsu badaniah relatif sudah bisa dikendalikan. Toh dia merasa gundah dengan kehidupan ini. Lalu dia berdialog dengan dirinya sendiri dalam wujud ajaran, dalam wujud wedaran. Goro Yuswatanu sebenarnya mengajar diri sendiri, self edukasi, mengajar diri sendiri yang dipersonifikasikan Joko Prawito, sehingga bisa metani dengan apa? Dengan telesih, dengan teliti. Karena apa? Karena sidik ing paningal.
tidak ada motivasi apapun, tidak milik gendong lali, bahkan dia saking anunya sudah sampai meletik tanpa sutang. Ono yang mengatakan sutang, di sini dikatakan cutang. Sutang itu kaki belalang yang paling untuk meloncat itu. Dia sudah digambarkan sebagai seseorang yang bisa ngrogo sukma. Bisa melihat ngrogo sukma itu salah satunya cirinya katanya bisa melihat dirinya sendiri. Dalam beberapa aliran dikatakan sudah bisa ketemu dengan sang guru sejati, atau sudah bisa bertemu dengan sukma sejati. Toh dia masih merasa gundah, dia masih mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Mengapa? Karena pada orang umur tua itu Guru Yoswatanu mungkin terdengung pertanyaan, benjing badhe tindak pundi, besok mau kemana? Dan dalam rangka meluangkan, melapangkan jalan itu, Guru Yoswatanu banyak laku bertapa, meditasi, konsentrasi. Dalam bahasa Buddhis mungkin orang sampai kontemplasi pada satu titik di mana dalam keheningannya dia bisa merasakan bertemu dengan Tuhannya. Sekali lagi ini bagi saya sendiri merupakan satu ajaran yang luar biasa. Jujur, kadang-kadang saya takut, malu bertemu dengan diri sendiri. Karena apa? Ya karena track record. Tetapi kalau kita sekali berani, berikutnya akan lebih nyaman dan lebih enak. Seperti anak-anak yang jutaan itu loh. Kalau mau bertemu Wanuh yang pertama kali kan maju. Habis itu mesti langsung enak. Maka dalam hal ini kita bisa menarik teladan. Tidak begitu penting siapa Guru Yoswatanu, siapa Resi Hidayatullah, tetapi ajarannya ini mengajak kita untuk berkontemplasi, untuk berani memboroskan waktu dalam keheningan, bertemu dengan diri sendiri, bertemu dengan yang menciptakan kita sendiri ini. Dan itulah perjalanan panjang yang berkali-kali saya mengatakan Guru Yoswatanu mencoba berjalan menelusuri lorong-lorong kehidupan dirinya untuk menuju sampai lubuk hati yang terdalam. Karena lubuk hati di sana dikatakan lubuk hati nurani manusia itu tak pernah salah, karena di sana penisah Tuhan. Sobat sahabat Jawa Baru Channel, sampai sekian pembahasan tentang Serat Hidayatullah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lain. Terima kasih. Puji Tuhan. Salam sehat. Matur nuwun.